Buat lo orang yang masih remaja, entah masih dikasih uang jajan sama orang tua ataupun udah kerja, tapi rasanya pengen banget jadi kaya. Cuma bingung duit yang di tangan ini mau diapain. Dan ujung-ujungnya selalu boncos entah kemana. Video ini spesial buat kalian. Di sini gue bakal spill cara gue ngatur duit dari zaman cuma ngandelin jatah bulanan sampai akhirnya punya penghasilan sendiri. Serius, cara ini bikin gue sampai di titik sekarang. Dan gue rangkum dari baca buku, nonton video edukasi, dan juga ikut-ikut course tentang financial planning. Terus gue coba-coba sampai nemuin formula yang klik buat gue. Harapannya cara ini juga bisa bantu kalian buat bisa punya penghasilan sendiri atau setidaknya nggak boncos lagi dan survive di zaman sekarang. Jadi fokus dan simak sampai kelar ya. Selamat datang di segmen Life Skill. Let's dive in. Gue yakin banyak dari kalian pasti udah nyoba belajar ngatur duit dari video YouTube ataupun medsos. Tapi kok rasanya nggak nyambung ya sama hidup kalian. Misalnya mereka ngasih contoh ngatur duit 10 juta, padahal penghasilan kalian jauh di bawah itu. Atau mungkin cuma dari jajan orang tua aja. Nah, gue jamin 2 poin yang bakal kita bahas bakal relate dan juga bisa kalian pakai. Nggak peduli berapapun duit di dompet kalian. Pertama-tama sebelum ngatur duit, subscribe dulu ya. Oke. Ya. Pertama-tama sebelum ngatur duit, kalian harus beresin dulu mindset soal uang. Nah, ini poin paling utamanya. Gue bukan fanboy Timothy garis keras ya, tapi gue setuju sama mindset dia soal uang, bahwa uang itu bukan garis finish, bukan tujuan akhir. Uang itu adalah alat yang membantu lu untuk bisa capai tujuan akhir. Uang tidak pernah jadi tujuan akhir. Dan gue pribadi nggak pernah lihat duit sebagai endgame-nya, tapi sebagai alat biar bisa bekerja buat hal lain. Gimana caranya? Salah satunya ya lewat investasi. Tapi sayang beribu saya, banyak remaja jompo ataupun Gen Z dengar kata investasi, langsung mikirnya kripto, coin, saham, atau apapun yang kelihatannya cuan gede. Padahal investasi ini jauh lebih berharga dan jadi fondasi buat hidup kita ke depannya. Itu investasi leher ke atas. Nah ini, lagi-lagi apa? Betul mindset. Tapi serius sih, ini bukan lebay atau gimana-gimana ya. Salah satu penyesalan gue dulu adalah ngeremehin investasi ke dia sendiri. Gue dan beberapa teman gue itu lebih excited ketika kita ngulik chart kripto ataupun saham ketimbang belajar skill buat naikin penghasilan. Kayak sales, marketing, editing. Ironiknya, modal kita tuh dulu ya cuma uang jajan. Nggak seberapa. Realitanya, keuntungan dari kripto atau saham itu bergantung banget sama modal. Contoh, kalian cuan 8% dari kripto, tapi modal cuma 1 juta. Cuma dapat 80.000, Pak. Itu pun kalau untung. Catatan, memang meme coin bisa kasih ratusan persen itu ya. Tapi lebih sehat kalau kalian punya penghasilan dulu dari kerja. Masalahnya ya, bukan belajar soal kripto ataupun saham, tapi kalau kalian fokus ke situ, padahal belum punya modal atau penghasilan, itu ya kurang nendang aja rasanya. Kalau duit kalian masih pas-pasan atau bahkan nol, jangan buru-buru terjun investasi ke saham ataupun kripto. Oke, mungkin ini unpopular opinion, tapi gue rasa utamain dulu putar duit buat naikin kalian punya kepantasan. Coba deh, utamain putar duit itu buat ke diri sendiri, buat beli kelas, buku, ataupun seminar, biar kalian bisa punya skill setnya. Nah, skill itu yang kemudian bakal bikin kalian punya duit, entah dari editing, dropshipping, affiliate, sales, marketing, atau apapun. Poin kedua, seni mengatur duit. Nah, kalian udah paham nih pentingnya investasi ke diri sendiri kan? Tapi pertanyaan selanjutnya, duitnya dari mana? Jawabannya ada di prinsip dasar, cash flow-nya positif dulu. Simpel ya, pemasukan kalian itu harus lebih besar dari pengeluaran. Tapi realitanya banyak yang kebalik nih. Pemasukannya pas-pasan, pengeluaran kayak pos. Akhirnya boncos ke hal-hal yang nggak jelas. Nah, gimana caranya sampai ke surplus cash flow-nya? Kalau kalian udah kerja, tapi gaji kecil, misal contoh 3 juta sebulan. Satu-satunya cara adalah tekan gaya hidup. Potong pengeluaran nggak penting, kayak nongkrong doang, top up game buat skin, atau apapun lah yang nggak perlu. Misal dari 3 juta, kalian bisa sisihin aja 300.000 buat beli buku, ikut kelas omek, atau mungkin nyicil tools buat tambah penghasilan, kayak mungkin laptop, HP yang mendukung, dan lain sebagainya. Tapi bang, kecil, nikmatin aja. Bang, gue masih pelajar, masih dikasih duit sama orang tua. Oh, masih kalian tuh malah punya privilege yang lebih. Nggak ada beban cicilan ataupun tanggung jawab besar. Jadi kita dapat jajan misal 100.000. Sisin aja 30-40% buat balik lagi investasi air ke atas. Jangan habisin semua buat hal-hal konsumtif. Stop alasan untuk nggak mulai budgeting. Catat dan catat setiap pengeluaran. Walaupun kelihatannya kecil dan sepele, pasti nyatanya numpuk segunung. Jangan sotoy dan bilang, ya udahlah, gue udah tahu pengeluaran gue per bulan berapa. Budgeting itu sama halnya kayak lu mau apply skincare di muka lu. Mau lu udah hafal muka lu dari orok kayak gimana, tetap aja kan lu ngaca di cermin. Setuju? Nah, budgeting itu ibarat ngaca keuangan. Dan buat lu pada yang masih bingung cara budgeting, komen budgeting dan gua akan kirim ke kalian template. Lakuin aja 3-6 bulan biar ketahuan polanya. Nah, nggak peduli berapa duit kalian, tumbuk skill sampai penghasilan kalian naik. Buat kita yang nggak lahir dari keluarga kaya, ngatur duit dengan disiplin itu bisa jadi kunci buat naik kelas. Teorinya emang simple sih, tapi susah-susah gampang buat dilakuin. Satu lagi, jangan kemakan gengsi. Ibarat kata, kalau lu nggak siap untuk dikritik, gak usah ngomong apa-apa, gak usah lakuin apa-apa, gak usah jadi apa-apa. No like dah lu hidupnya. So, gue tutup dengan kesimpulan, duit bukan endgame-nya, tapi alat buat
sampai kepada tujuan akhir. Kalau penghasilan masih kecil, jangan fokus nabung ataupun investasi, tapi fokus investasi leher ke atas sampai kalian punya income yang oke. Buat mulai investasi, ada baiknya kalian amanin dulu daripada bawah. Mulai dari cash flow kalian yang udah positif, dana darurat, proteksi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangan kemakan gengsi. Semoga video ini nggak cuma jadi motivasi saat. Kalau kalian punya cara lain ngatur duit, share di kolom komentar ya, biar kita diskusi. Semoga bermanfaat, semangat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.